Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang mukmin siapapun itu pasti mendambakan ingin bertemu dan memandang wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak semua orang bisa bertemu dengan Nabi, sebagaimana hadis yang disabdakan oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yara wajhi yaumal qiyamati thalathatu anfusin. Tidak akan bisa melihat wajahku pada hari kiamat 3 macam golongan. Lalu siapakah ketiga golongan itu? Yang pertama, al-aqu liwalidai. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Durhaka kepada kedua orang tua adalah termasuk kategori dosa besar. Banyak riwayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknat siapapun yang menyakiti hati kedua orang tuanya. Tidak hanya ancaman di akhirat, hukuman durhaka kepada kedua orang tua akan disegerakan oleh Allah di dunia sebelum ia meninggal. Tidak akan ada keberkahan dalam hidupnya, akan hilang cahaya kesolehan dari wajahnya, dan anak-anaknya pun akan membangkang dan durhaka kepadanya jauh melebihi apa yang dilakukannya. Belum lagi siksaan di akhirat. Jangankan masuk surga, mendengar wanginya saja tidak diperbolehkan. Padahal wangi surga dapat dicium dari jarak perjalanan 1000 tahun. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya yang kedua, orang-orang yang tidak akan pernah bisa bertemu dengan Rasulullah, wa tariku sunnati, orang-orang yang meninggalkan sunnahku, kata Nabi. Misalkan kita ditanya, apakah kita cinta kepada Rasulullah? Maka sudah pasti kita akan mengiyakannya. Dengan spontan kita akan menjawab, iya, saya cinta kepada Rasulullah. Namun untuk membuktikannya, pastinya diperlukan bukti dan tanda yang dapat dijadikan standar kebenaran pengakuan cinta. Termasuk diantaranya dengan mencontoh dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang yang tengah dimabuk cinta, pastinya kita akan selalu mencari, kira-kira sunnah Rasul yang mana sih yang belum kita kerjakan? Karena tentunya tidak cukup jika hanya bisa berucap kata cinta, sementara kita enggan mengerjakan sunnah-sunnah beliau. Semisal contoh, Rasulullah sangat menganjurkan umatnya untuk bersiwak. Tapi sayangnya tidak sedikit di antara kita yang melupakan sunnah Rasul yang satu ini. Apalagi dengan kemajuan teknologi, kemunculan berbagai macam produk pasta dan sikat gigi yang seakan menggeser siwak sebagai alat pembersih gigi. Sehingga kita pun akan berdalih, siwak cuma sunnah, gigiku sudah bersih kok. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dari golongan orang-orang yang tidak akan bisa melihat Rasulullah, yaitu wa man lam yusalli alayya idza dzukirtu baina yadayhi. Orang yang tidak bersolawat kepadaku manakala disebutkan namaku di dekatnya. Sehingga Nabi menyebutnya dengan al-bakhil, orang yang amat pelit. Karena betapa tidak, menjawab solawat ketika nama Nabi terdengar adalah sesuatu yang gratis, yang ringan untuk dikerjakan. Kita tidak perlu mengeluarkan harta dan repot-repot untuk melakukannya. Terlebih Nabi sendiri telah bersabda bahwa orang yang bersolawat kepadanya 1 kali, maka Allah akan mengucurkan rahmat kepadanya 10 kali, menghapus darinya 10 kesalahan dan mengangkat baginya 10 derajat. Jika Allah dan para malaikatnya saja bersolawat kepada Rasulullah, lalu bagaimana dengan kita yang senantiasa mengharapkan syafaatnya, yang selalu mengimpikan ingin bersama-sama dengan beliau di surga Allah? Masihkah kita enggan bersolawat?
Maka marilah kita senantiasa paling tidak membaca sholawat ketika nama mulia Nabi terdengar. Syukur-syukur kita bisa mendawamkannya di sebagian besar waktu-waktu kita, tanpa terlebih dahulu menunggu nama beliau disebut di sisi kita. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Semoga kita semua diberikan kemampuan oleh Allah untuk menghindari ketiga hal tersebut, sehingga kita diakui menjadi umat Rasulullah yang senantiasa mendapatkan syafaatnya dan bisa bersama-sama beliau di surga Allah. Amin ya mujibas sa'ilin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.